Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Ketemu lagi dengan Bu Fadilah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak dengan bab beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin, amin ya rabbal alamin, selesai. Nah, kalian sudah ada yang tahu belum? Apa sih itu beriman kepada Nabi dan Rasul? Belum, Bu. Beriman kepada Nabi dan Rasul yakni mempercayai dan meyakini bahwa Nabi dan Rasul benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum? Beriman kepada Nabi dan Rasul itu merupakan rukun iman yang keberapa sih? Belum, Bu. Oh, kalian belum tahu ya? Jadi, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman. Apa saja sih 6 rukun iman? Coba kita ulas lagi ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah. Nah, selanjutnya Ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Kalian dengerin ya. Siddiq artinya jujur, amanah artinya dipercaya, tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Nah, lagu yang barusan Ibu nyanyikan merupakan sifat-sifat Rasulullah yang wajib kita teladani. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq berarti jujur. Nah, Rasulullah selama hidup tidak pernah berbohong loh, baik kepada para sahabatnya maupun terhadap musuhnya. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah harus meneladani sifat Rasulullah tersebut. Jadi kita tidak boleh bohong dalam berbicara kepada siapapun, mau kepada teman, kepada orang tua, atau kepada orang yang belum dikenal sekalipun, kita nggak boleh bohong. Kita harus senantiasa berbicara jujur. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dipercaya. Gimana sih cara meneladani sifat amanah ini? Nah, contohnya kalian pinjam buku ke teman kalian dan teman kalian tuh bilang, jangan sampai sobek ya. Nah, kamu harus dapat dipercaya. Saat kamu pinjam buku tersebut, kamu harus mengembalikannya dalam keadaan utuh, nggak sobek. Itu namanya dapat dipercaya. Nah, yang ketiga adalah fatonah. Fatonah berarti cerdas. Kecerdasan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, tetapi tidak merata. Ada yang cerdas, ada juga yang tidak. Lalu bagaimana sih cara kita meneladani sifat fatonah ini? Cara meneladani sifat fatonah yakni dengan belajar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir ada tablik. Tablik berarti menyampaikan. Nah, gimana sih caranya meneladani sifat tablik? Nah, setelah kita meneladani sifat fatonah yang dengan belajar bersungguh-sungguh tadi, maka kita akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu bisa kita sampaikan kepada orang lain. Nah, menyampaikan ilmu itu termasuk meneladani sifat tablik. Nah, apakah sudah bisa difahami?
Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah bisa difahami. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut mempelajari tentang nama-nama nabi yang wajib kita ketahui. Ada berapa sih? Ya betul, ada 25 nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Untuk mempermudah menghafalkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, maka ibu akan memberikan sebuah lagu agar kalian mudah dalam menghafalkan 25 nama-nama nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, lalu Muhammad. Nah, sangat mudah kan? Kalian hafalkan di rumah ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar bagaimana sih cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, yaitu dengan meyakini dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab akan kebenaran Nabi Muhammad dan apa yang beliau bawa. Tidak hanya Nabi Muhammad, tapi juga nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua, ikhlas menaati Rasul dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi intinya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita menjauhi perbuatan yang buruk dan mendekati keperbuatan yang baik. Yang ketiga, mengikuti ajaran pemikiran pokok-pokok agama, hukum-hukum dan cabang-cabangnya sesuai dengan yang beliau ajarkan. Yang keempat, mencintai beliau, keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya. Caranya gimana? Caranya adalah selesai sholat, kalian mendoakan Rasulullah beserta sahabat dan juga keluarganya. Yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, terutama ketika disebut namanya. Jadi jika ada yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW, biasanya kita menjawabnya apa? Allahumma sholli alaih. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu membela dan memperjuangkan ajaran Nabi serta berdakwah demi membebaskan umat manusia dari kegelapan, kezaliman, kebatilan, kemungkaran dan kemaksiatan menuju cahaya kebenaran. Jadi kita harus senantiasa menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah dan juga menjalankannya. Alhamdulillah semuanya sudah dibahas ya. Gimana adik-adik? Apakah sudah bisa difahami? Sudah, Bu. Alhamdulillah jika sudah bisa difahami, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Bu Fadilah sampaikan. Ada kurang lebihnya Bu Fadilah mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.